selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video ini. Salam sehat buat Anda semua. Ketemu lagi dengan saya pada pembelajaran fisika hari ini. Harapan saya semoga Anda semua selalu sehat dan bahagia, sehingga meskipun pembelajaran dilakukan secara online dari rumah, Anda bisa mengikutinya dengan baik. Dalam video sebelumnya saya sudah membahas tentang dimensi dan angka penting. Maka pada pembahasan kali ini saya akan mencoba membahas tentang pengukuran. Ini adalah materi, bagian dari materi besaran dan pengukuran yang sudah kita mulai pelajari sejak awal pertemuan kita pada pembelajaran fisika ini. Bicara tentang pengukuran, apa itu pengukuran atau apa itu mengukur? Mengukur adalah kegiatan membandingkan sebuah besaran dengan alat ukur yang dinyatakan sebagai satuan. Misalnya seperti ini. Ini saya ada sebuah bolpen, kemudian ada sebuah buku seperti ini, ya. Ada sebuah buku seperti ini. Nah, ketika saya mau mengukur, misalnya saya mau mengukur panjang dari buku ini dengan menggunakan pensil ini, maka saya akan lakukan seperti ini. Satu, ada sisa sedikit, 1/3/4. Nah, kegiatan yang saya lakukan adalah membandingkan besaran panjang dari buku ini dengan alat ukur yang saya gunakan, yaitu bolpen ini. Di mana bolpen ini, panjang buku ini sama dengan 1/3/4 panjang bolpen. Nah, 1/3/4 atau 1,75 itu merupakan nilai dari besaran itu. Sedangkan satuannya adalah pensil atau satuannya adalah bolpen. Jadi 1,75 bolpen. Bolpen itu saya anggap sebagai satuan, sedangkan nilai dari besaran dari panjang itu bernilai 1,75. Kegiatan seperti itu yang saya sebut atau disebut dengan kegiatan mengukur. Tentu dalam kegiatan mengukur kita butuh alat ukur. Dalam pembelajaran pada video ini, kita akan membahas beberapa alat ukur. Ya. Kita akan membahas beberapa alat ukur, diantaranya adalah alat ukur besaran pokok panjang, alat ukur besaran pokok waktu, dan alat ukur besaran pokok massa. Nah, untuk besaran pokok yang lain, alat-alat ukurnya nanti kita akan pelajari pada saat ketika kita membahas tentang materi-materinya. Misalnya alat ukur kuat arus, ya, ampere meter, kita akan bahas, ya, kita akan gunakan dan bahas teknik pengukurannya pada saat kita membahas tentang listrik, suhu. Dan alat ukurnya termometer, kita akan bahas pada saat kita mempelajari tentang suhu dan kalor dan beberapa alat ukur yang lain. Nah, hari ini kita akan coba membahas bagian yang pertama, yaitu alat ukur besaran panjang. Alat ukur yang pertama yang harus kita bahas saat ini adalah mistar atau penggaris. Pada mistar atau penggaris mempunyai skala yang terkecil. Ya, alat ukur mistar ini mempunyai skala terkecil, yaitu 0,1 cm atau 1 mm. Kalau jika Anda memperhatikan ini ada jarak antara 0 dan 1 ke 2 itu ada garis-garis kecil. Garis-garis kecil di atas ini adalah skala milimeter. Nah, karena skala terkecilnya adalah 1 mm atau 0,1 mm, maka dalam pengukuran dengan menggunakan mistar ini, ketelitian yang bisa diperoleh adalah seperti ini. Kita bisa mencari ketelitiannya dengan setengah kali skala terkecil. Karena skala terkecilnya 1 mm, maka setengah kali 1 mm sama dengan 0,5 mm atau kalau dalam centimeter itu 0,05 cm. Itu angka ketelitiannya. Artinya ketika kita mengukur dengan menggunakan mistar atau penggaris, hasil pengukurannya pada saat melaporkan hasil pengukuran itu kita menggunakan angka ketelitian ini. Jadi yang kita laporkan, misalnya panjang sebuah benda ini adalah 1 cm misalnya, maka yang kita laporkan adalah 1 plus minus 0,05 cm. Ini yang harus kita laporkan. Ini
angka seperti ini, penulisan seperti ini mengandung arti bahwa panjang penggaris yang kita ukur itu mempunyai ketelitian, artinya atau bisa juga panjangnya adalah 1,05 cm atau panjangnya 0,95 cm atau panjangnya 1 cm. Artinya dia bergerak antara 1 plus minus 0,05. Itu artinya angka ketelitiannya. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Saya punya mistar, kemudian ada sebuah benda seperti ini, maka berapakah hasil pengukuran dari benda ini? Hasil pengukuran dari benda ini, mari kita lihat. Skala pertama dalam penentukan ini adalah ini. Letak atau posisi awal benda berdasarkan skalanya. Seperti ini, Anda lihat ya. Benda berada di sini. Jadi, garis milimeter yang ke-8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan akhirnya, ujung akhirnya itu berada pada skala 8,12345,6. Artinya 8,6. Maka hasil pengukuran benda ini adalah 8,6 sebagai skala terakhir ya. Skala akhir dikurang skala awal. Skala akhirnya itu 8,6, maka saya gunakan ini. Panjang benda ini adalah 8,6 dikurangi 0,8 sehingga panjangnya adalah 7,8 cm. Ini panjang benda sesuai dengan hasil pengukuran. Nah, pada saat melaporkan kegiatan pengukuran ini, nah yang kita laporkan panjangnya adalah L sama dengan, kita harus memasukkan juga dengan angka ketelitian yang kita peroleh. Karena dalam sentimeter, ya, skala yang kita ukurin dalam sentimeter, maka hasil pengukurannya berdasarkan ketelitian dengan sentimeter pula. Jadi panjang benda ini adalah 7,8 plus minus 0,05 cm. Nah, ini dalam pelaporan hasil pengukuran. Nah, itu untuk penggaris. Yang berikut, alat ukur untuk besaran panjang yang kedua yang kita pelajari sehari ini adalah jangka sorong. Sebelum kita masuk ke dalam pengukuran dengan menggunakan jangka sorong atau bagaimana membaca pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, nah di sini saya ada sediakan sebuah tabung yang saya gunakan nanti untuk menjelaskan bagian-bagian dari jangka sorong itu. Ya, kita lihat dulu gambar dan bagian-bagian dari jangka sorong. Ini ada sebuah jangka sorong atau sigmat kalau di bengkel-bengkel. Jangka sorong ini mempunyai beberapa bagian utama, diantaranya yang pertama adalah nomor 1 ini disebut sebagai rahang diameter luar. Gunanya untuk apa? Rahang diameter luar ini digunakan untuk mengukur panjang sebuah benda atau mengukur diameter luar sebuah benda. Jadi kalau saya punya tabung seperti ini, ketika saya menggunakan jangka sorong ini sebagai mengukur, nah, yang dapat diukur dengan rahang diameter luar ini adalah bagian ini ke sini. Itu yang disebut dengan diameter luar. Sedangkan bagian yang kedua adalah rahang diameter dalam. Nah, gunanya untuk apa? Ya tentu saja karena namanya diameter dalam, maka digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam. Diameter bagian dalam yang mana yang bisa diukur dengan rahang diameter dalam ini? Yang seperti ini ya. Bagian yang ini yang diukur dengan rahang diameter dalam. Bagaimana dengan kedalaman dari tabung ini? Kedalaman dari tabung ini digunakan bagian ini. Jadi ketika rahang ini digeser ke sini ya, ketika lengan geser ini digeserkan ke sini, maka ini akan bertambah panjang. Nah, bagian yang bertambah panjang ini kita gunakan untuk mengukur kedalaman dari tabung ini. Itu bagian-bagian untuk mengukur. Sedangkan bagaimana skalanya? Nah, bagian yang berikut dari dari jangka sorong ini adalah skala utama. Skala utamanya itu terletak pada penggaris panjang dari jangka sorong ini. Bagian yang ini adalah skala utama.
di mana di sini ada skala utama dalam sentimeter, juga ada skala utama dalam inci. Kemudian selain skala utama ada juga angka-angka kecil yang ada di sini, seperti yang saya tunjukkan dengan kursor ini, dan bagian atas ini. Nah, keduanya ini dinamakan skala geser atau dinamakan juga dengan skala nonius, skala geser atau skala nonius, di mana yang bawah ini adalah skala geser dalam sentimeter, yang ini skala geser dalam sentimeter, dan yang atas ini adalah skala geser dalam inci. Jangka sorong, ya, jangka sorong itu merupakan alat ukur dengan skala terkecil sampai 0,1 mm. Kalau penggaris itu 1 mm, pada jangka sorong skala terkecilnya adalah 0,1 mm. Karena skala terkecilnya 0,1 mm atau dalam sentimeter skala terkecilnya adalah 0,01 cm. Kalau begitu berapa ketelitiannya? Nah, ketelitiannya tadi sebelumnya kita sudah tahu bahwa ketelitian itu sama dengan setengah kali skala terkecil. Nah, karena skala terkecilnya itu adalah 0,1 mm, maka ketelitiannya adalah setengah kali 0,1 mm atau 0,05 mm. Atau jika kita atur atau kita ukur dalam sentimeter, maka setengah kali skala terkecil sentimeternya adalah 0,01 cm, sehingga sama dengan 0,005 cm. Ingat, gunanya skala terkecil ini untuk apa? Tadi saya sudah bahas di pengukuran dengan menggunakan penggaris. Bagaimana cara membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong? Kita lihat, perhatikan sebuah jangka sorong yang digunakan untuk mengukur diameter sebuah kelereng seperti ini, atau bola pejal seperti ini. Bagaimana urutan atau membaca skala pengukuran atau hasil pengukuran ini? Kita lihat, langkah yang pertama adalah perhatikan garis pada skala utama yang berdekatan dengan angka 0 pada skala nonius. Tadi Anda sudah lihat bahwa Anda sudah belajar skala utama adalah ini. Sedangkan yang kecil ini skala geser, yang angka-angka ini adalah skala nonius. Diminta kita yang pertama adalah perhatikan skala utama, garis pada skala utama yang berdekatan dengan angka 0 pada skala nonius. Angka 0 pada skala nonius ini. Maka garis yang berdekatan dengan angka 0 pada skala nonius ini adalah garis 2 ini. Kita harus ambil yang sebelum angka 0. Maka panjang benda ini adalah yang pertama yang kita baca itu adalah L sama dengan 2 cm. Apakah selesai di situ? Belum. Karena masih ada lebihnya. 0 ini kan posisinya lebih dari 2. Maka belum sampai di situ. Nah, langkah yang kedua adalah perhatikan garis pada skala nonius yang berhimpitan dengan garis pada skala utama. Berhimpitan atau segaris. Perhatikan garis pada skala nonius. Ternyata kalau saya perbesar gambar ini lagi, garis yang berhimpitan di sini sudah ditulis. Garis yang berhimpitan adalah ini atau segaris. Jadi kalau kita garis dari atas ke bawah, itu dua garis ini merupakan satu garis atau berhimpitan. Nah, berapa angka ini yang ditunjuk oleh garis ini, garis pada skala nonius ini? Angkanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Maka 6 harus dikalikan dengan skala terkecilnya. Karena kita menggunakan sentimeter, maka skala terkecil dari jangka sorong ini adalah 0,01 cm. Jadi kalau 6 kali 0,01 cm itu sama dengan 0,06 cm. Kemudian langkah yang ketiga adalah jumlahkan hasil pengukuran, ya, jumlahkan skala yang terbaca dari skala utama dan skala nonius yang ada di sini. Jadi kita peroleh
panjang benda ini atau diameter dari kelereng ini adalah 2 ini yang diambil dari sini, kemudian ditambah 6 kali 0,1. 6 kali 0,1 itu adalah ini, angka dari skala Nonius. Nah, sehingga kita peroleh 2 ditambah 0,06 sama dengan 2,06 cm. Jadi, diameter dari bola pejal atau kelereng ini diameternya adalah 2,06 cm. Nah, itu teknik atau cara membaca jangka sorong. Nah, untuk lebih jelas supaya Anda lebih paham, mari kita lihat contoh soalnya seperti ini. Sebuah pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, hasilnya terbaca seperti ini pada jangka sorong. Langkah yang pertama adalah garis pada skala utama yang letaknya sebelum angka 0 pada skala Nonius. Nah, skala Nonius angka 0-nya ada di sini. Sedangkan skala utama yang ada sebelum angka 0 adalah 3, kemudian di sini ada 1. Maka angka yang ditunjukkan oleh skala utama adalah 3,1. Langkah yang kedua adalah perhatikan garis pada skala Nonius yang berhimpitan dengan garis pada skala utama. Ini garis 0 tidak. Terus garis 1 juga tidak. Garis 2, 3, 2 juga tidak. Ini tidak kan? Ini masih miring sedikit. Yang tepat adalah 4. Maka yang terbaca oleh skala Nonius adalah 4. Karena 4 ini masih dalam satuan milimeter, maka kita kalikan dengan 0,01 cm sebagai skala terkecilnya. Sehingga kita peroleh 0,04 cm. Itu yang terbaca oleh skala Nonius. Langkah yang ketiga adalah menjumlahkan angka atau skala yang terbaca pada skala utama dan skala yang terbaca pada skala Nonius. Yang terbaca pada skala utama adalah 3,1. Maka panjang benda itu saya kasih x0. Panjang benda itu adalah 3,1 ditambah yang terbaca oleh skala Nonius adalah 0,04. 0,04. Jadi panjang benda itu adalah 3,14 cm. Itu contoh yang pertama. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Sama seperti tadi, mungkin Anda tidak terlalu jelas di situ, saya terangkan di sini. Ini adalah 3 cm dan ini 4 cm. Langkah yang pertama tadi kita sudah tahu, garis pada skala utama yang terletak sebelum angka 0 pada skala Nonius. Angka 0 pada skala Nonius adanya di sini. Maka garis pada skala utama yang berada sebelum angka 0 adalah ini. Nah, ini berapa? 3,1, 2, 3, 4, 5. Maka skala utama yang terbaca adalah 3,5. Kemudian, bagaimana pada skala Nonius? Yang terbaca berapa? Lihat garis yang berhimpitan atau yang segaris dengan garis pada skala utama. Garisnya ada di sini. Berapa angka yang ditunjukkan? Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka yang terbaca adalah 7. Nah, ingat, kita harus mengalihkannya dengan dikali dengan skala terkecil dalam sentimeter adalah 0,01. Sehingga diperoleh 0,07 cm. Maka panjang benda ini berdasarkan hasil pengukuran dengan jangka sorong adalah, kita jumlahkan saja. X0 sama dengan 3,5 ditambah 0,07 itu sama dengan 3,57 cm. Lagi-lagi 0,07 ini diperoleh dari mana?
angka yang ditunjukkan di sini, garis yang ditunjukkan di sini adalah garis 7. Nah, kita harus kalikan dengan skala terkecil dalam sentimeter. Skala terkecil dalam sentimeter adalah 0,01. Sehingga 7 kali 0,01 sama dengan 0,07. Kita lihat contoh yang ketiga seperti apa. Ini. Skala utama, garis pada skala utama yang letaknya sebelum angka 0 pada skala nonius adalah ini. 3,1. Jadi, skala utama yang terbaca adalah 3,1. Kemudian garis pada skala nonius yang berhimpitan atau segaris pada skala utama. Kita lihat, 0 tidak, miring nih. Ini tidak. Yang ini juga tidak. Ini juga tidak, yang segaris adalah ini. Maka, berapa angka yang ditunjukkan oleh garis ini? Garis ini adalah garis 9. Ya, ini 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 dikali 0,01 cm sehingga diperoleh 0,09 cm. Sehingga panjang akhir dari panjang benda ini berdasarkan hasil pengukuran adalah 3,1 ditambah 0,09 sama dengan 3,19 cm. Yang berikut kita lihat alat ukur besaran pokok yang panjang yang berikutnya yaitu mikrometer skop. Ya, mikrometer skop. Bagaimana skala dari mikrometer skop? Nah, bentuk dari mikrometer skop bentuknya seperti ini. Mungkin Anda sudah tahu, Anda sudah pernah lihat. Bahkan Anda mungkin sudah dipraktekkan di SMP dulu. Mikrometer skop terdiri dari dua skala yang penting, yaitu skala utama yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya, kalau Anda lihat di sini, ini ya. Ini adalah skala utamanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian, dan selain angka-angka ini, angka bulat, ada juga nilai tengah dari skala itu, skala di atas. Jadi antara 0 dengan 1 ada 0,5, kemudian 1 ke 2 itu ada 1,5, dan seterusnya sampai dengan batas alat ukur ini berada. Bisa saja ada beberapa skala pembacaan yang skala utama yang ini, yang berisi bilangan bulat, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, itu adanya di bawah. Ya. Jadi kadang-kadang tertulis seperti ini. Kalau yang ini tadi adalah bilangan bulatnya di atas, ini bisa saja bilangan bulatnya yang di bawah. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini baru skala tengahnya 0,5, 1,5, 2,5 dan seterusnya. Jadi jangan terkecoh kalau misalnya itu dibalik, sama saja ya. Yang penting Anda lihat yang pertama nolnya itu ada di mana. Kalau nolnya ada di bawah, maka bilangan bulat, skala yang menunjukkan bilangan bulat itu ada di bawah. Sedangkan kalau nolnya ada di atas, maka skala yang menunjukkan bilangan bulat itu ada di atas. Kemudian skala yang kedua adalah skala putar. Ya. Skala putar yang terdiri dari angka 1 sampai dengan 50. Kembali lagi 50, dia balik lagi di titik 0 yang sama. Ya, di titik 0 yang sama. Jadi ini 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ya. Itu untuk bagian dari mikrometer skop atau skala yang ada pada mikrometer skop. Nah, mikrometer skop itu mampu mengukur dengan skala terkecil yang bisa diukur adalah 0,01 mm. Ingat, penggaris atau mistar itu sama dengan 1 mm. Jangka sorong itu adalah 0,1 mm. Sedangkan mikrometer skop itu adalah 0,01 mm. Kalau ditanya,
Kalau begitu dari ketiga alat ukur ini, mana yang lebih teliti pengukuran? Tentu saja mikrometer scope yang lebih teliti dalam pengukuran. Tetapi masing-masing mempunyai kegunaan masing-masing. Ya, dari dari skala terkecil yang kita mikrometer scope yang kita peroleh ini, maka berapa angka ketelitiannya? Angka ketelitiannya adalah setengah kali skala terkecil, setengah kali 0,01 mm, sama dengan 0,005 mm. Nah, bagaimana sekarang caranya kita membaca hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan mikrometer scope ini? Ada beberapa langkah yang harus kita lalui, yaitu yang pertama, perhatikan garis pada skala utama yang terletak dengan selubung yang terdekat dengan selubung luar. Garis pada skala utama yang dimaksudkan adalah ini, garis-garis ini. Lalu inilah selubung luarnya. Nah, yang terdekat dengan selubung luar sekarang adalah skala berapa? Garis yang terbaca sekarang di sini adalah garis 10 mm. Langkah yang kedua, perhatikan garis mendatar pada skala selubung luar, atau skala putar yang ini, yang berhimpitan atau segaris dengan garis mendatar pada skala utama. Yang dimaksudkan dengan garis mendatar pada skala utama adalah ini. Skala yang terbaca atau angka yang terbaca sekarang ini adalah 40. Nah, karena ukuran terkecil atau skala terkecil pada mikrometer scope itu adalah 0,01 mm, maka angka yang terbaca ini 40 ini kita kalikan dengan 0,01 mm, sehingga kita peroleh 0,40 mm. Sekarang langkah yang ketiga adalah jumlahkan angka pada skala utama dengan angka yang terbaca pada skala mendatar pada selubung luar. Maka kita peroleh hasilnya adalah panjang benda itu atau hasil pengukuran benda ini adalah 10 yang diperoleh dari angka ini, kemudian ditambah dengan 40 dikali 0,01, yang tadi kita peroleh adalah 0,40, 10 ditambah 0,40 sehingga sama dengan 10,40 mm. Inilah cara membaca hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan mikrometer scope. Selanjutnya, supaya Anda lebih paham, mari kita lihat contoh soalnya atau beberapa hasil pengukuran yang disajikan berikut ini. Kita lihat gambar yang pertama, skala utamanya, di mana bilangan bulat itu terletak di bagian atas, maka dengan sendirinya yang bagian bawah ini, yang ini adalah 0,5, ini 1,5, dan seterusnya sampai di sini 6,5, karena yang di atas ini kan 6. Langkah yang pertama yang harus kita lalui adalah perhatikan garis pada skala utama yang paling dekat atau terdekat dengan selubung putar, selubung luar, ini. Ini garis yang paling dekat sekarang adalah ada 6,5. Maka hasil baca pada skala utamanya adalah 6,5. Sekarang langkah yang kedua adalah garis pada skala selubung luar, ya, garis pada skala selubung atau skala putar ini yang berhimpitan atau segaris dengan garis mendatar pada skala utama yang ini. Nah, ternyata yang berhimpitan sekarang atau yang segaris adalah skala 10, angka 10. Skala Nonius atau skala putar yang terbaca sekarang adalah 10. Dan karena ukuran terkecil atau skala terkecil dari mikrometer scope itu adalah 0,01, maka kita kalikan dengan 0,01 sehingga kita peroleh 0,10 mm. Ini hasil yang kita peroleh dari kedua skala, baik skala mendatar maupun skala putar, kita sudah peroleh. Sehingga ukuran benda itu adalah 6,5 ditambah 0,1 sehingga sama dengan
6,60 mm. Kita lihat gambar nomor 2, gambar yang berikut. Nah, gambar yang kedua ini, nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa posisi atau letak bilangan bulat, skala yang mengandung bilangan bulat, itu bisa di atas, bisa di bawah. Nah, yang tersedia sekarang ini pada gambar yang kedua ini adalah bilangan bulatnya ada di bawah. Maka yang di atasnya ini adalah setengah dari bilangan bulat, skala bilangan bulat yang ada di atas. Jadi ini 0 ke 1, di atasnya adalah 0,5. 1 ke 2 di atasnya 1,5 dan seterusnya sampai di sini. Untuk mengukur atau membaca hasil pengukuran ini, kita tahu bahwa langkah yang pertama adalah melihat garis pada skala utama yang terdekat atau lebih dekat dengan selubung luar skala putar. Ya. Nah, ternyata garis yang dimaksud adalah garis ini. Berapa nilai garis itu? Ini 5, 6, 7, 8, yang berarti di atasnya adalah 8,5. Jadi angka yang terbaca pada skala utama adalah 8,5. Langkah yang kedua adalah memperhatikan garis mendatar pada selubung luar atau skala putar yang berhimpitan atau segaris dengan garis mendatar pada skala utama. Ternyata yang berhimpitan adalah ini. Berapakah angka yang terbaca? Ini 15, berarti ini 16, 17, 18, 19. Jadi angka yang terbaca pada skala putar adalah 19. Tetapi karena ukuran terkecil dari atau skala terkecil dari mikrometer scope adalah 0,01, maka ini kita kalikan, 19 ini kita kalikan dengan 0,01. Sehingga kita peroleh 0,19. Hasil pengukuran ini bisa diperoleh dari 8,5 yang terbaca pada skala utama ditambah dengan 0,19 yang terbaca pada skala minus atau skala putar. Sehingga panjang benda atau ukuran benda itu menurut pengukuran mikrometer scope adalah 8,69. Bagaimana dengan gambar yang ketiga? Ya, mari kita lihat bersama-sama. Skala dengan bilangan bulat ada di atas, sedangkan yang di bawah adalah setengah dari skala bilangan bulat yang ada di atas. Jadi ini 1 ke 2, 0 ke 1 berarti di bawahnya adalah 0,5. Nah, ini 1 ke 2 berarti ini 1,5 dan seterusnya sampai di sini. Nah, langkah yang pertama adalah melihat atau memperhatikan garis pada skala utama yang terdekat atau lebih dekat dengan selubung luar skala putar. Nah, garis tersebut yang dimaksud adalah ini. Kalau ini 6, ya, berarti ini 6,5. Jadi yang terbaca adalah 6,5 pada skala utama. Skala mendatar, skala selubungnya berapa atau skala putarnya berapa? Kita harus melihat garis yang pada selubung luar atau skala putar yang berhimpitan dengan atau segaris dengan garis pada garis mendatar pada skala utama. Ternyata yang berhimpitan adanya di sini. Angka berapa yang terbaca? Ini 40, 41, 42, 43, dan 44. Nah, maka yang terbaca pada selubung skala putar adalah 44. Karena skala terkecil dari mikrometer scope itu adalah 0,01, maka 44 ini kita kalikan dengan 0,01. Sehingga kita peroleh 0,44. Sehingga berapakah hasil yang terbaca dari pengukuran dengan menggunakan mikrometer scope pada gambar yang ketiga ini? Silakan jawab pada kolom komentar di bawah ini. Itu untuk mikrometer scope. Yang berikut adalah bagaimana membaca, mengenal alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran pokok massa. Alat ukur besaran pokok massa umumnya disebut dengan neraca
ada neraca analog dan juga ada neraca digital. Untuk neraca analog itu artinya neraca yang harus dibaca berdasarkan jarum yang bergerak ataukah jarum penunjuk keseimbangan. Neraca analog ini itu ada beberapa, ada dua yang kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama adalah neraca lengan dua. Disebut neraca lengan dua karena dia mempunyai dua lengan seperti ini, lengan yang satu sebelah kiri dan yang satu sebelah kanan. Nah, dengan wadah untuk meletakkan benda dan atau massa pengukur, atau dikenal dengan bahasa sehari-hari anak timbangan. Neraca lengan dua ini berguna untuk mengukur massa benda, misalnya emas, batu, kristal, dan lain-lain. Batas ketelitian dari neraca analitis dua lengan ini yaitu 0,1 gram. Bagaimana cara pengukuran atau bagaimana membaca hasil pengukuran dengan menggunakan neraca lengan dua ini? Pada wadah dari kedua ini, kita bisa menempatkan benda yang akan kita ukur massanya pada salah satu wadah ini. Misalnya, benda yang kita ukur, kita letakkan di wadah yang kedua ini. Otomatis, setelah benda ini diletakkan pada wadah ini, maka lengan ini akan miring ke arah benda ini. Di sini, jarum kesetimbangan yang ada di sini bergeser, bergeser ke sini supaya menjadi setimbang sama seperti keadaan semula seperti ini, tegak lurus. Maka wadah yang kedua yang kosong ini harus kita isi dengan anak timbangan, atau massa penyeimbang, massa pengukur. Misalnya di sini saya letakkan ada dua. Yang pertama di sini adalah ini 100 gram. Ternyata posisi kesetimbangan belum menjadi seimbang. Saya masukkan lagi misalnya 10 gram. Masuk ke sini. Ternyata jarum sudah menunjukkan keadaan setimbang. Maka massa benda ini adalah 100 gram ditambah 10 gram sama dengan 110 gram. Neraca yang berikut yang akan kita lihat, yang biasa digunakan untuk mengukur massa benda adalah seperti ini, yang disebut dengan neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, bagian ini yang digunakan untuk meletakkan benda yang akan diukur massanya. Kemudian di sini ada beberapa lengan yang diletakkan, ditaruh juga dengan semacam pemberat yang terukur, diletakkan pada lengan belakang. Ini namanya lengan belakang. Kemudian ini namanya lengan tengah, sedangkan ini namanya lengan depan. Neraca Ohaus ini berguna untuk mengukur massa benda atau logam yang juga sering digunakan dalam laboratorium. Awalnya, kapasitas benda yang ditimbang dengan menggunakan neraca ini 311 gram. Namun, seiring dengan berkembangnya waktu, batas ukur dari neraca Ohaus ini bisa lebih dari 311 gram. Nah, bagaimana cara pengukuran atau membaca hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan neraca Ohaus ini? Pada bagian ujung ini, di bagian ini, ada jarum penunjuk yang menunjukkan letak keseimbangan dari plat ini. Letak keseimbangan dari plat ini. Ketika benda diletakkan di atas wadah ini, karena benda ini massanya, posisi keseimbangan akan bergerak ke atas. Supaya dia menjadi setimbang seperti ini, massa penyeimbang atau massa pengukur yang ada di lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan harus digeser ke arah kanan sampai letak jarum ini menjadi setimbang. Ketika letak jarum ini setimbang, maka berapa hasil pengukuran atau berapa massa benda yang kita ukur ini diperoleh dari hasil pada skala lengan belakang ditambah
skala yang terbaca pada lengan tengah dan ditambah dengan skala yang terbaca pada lengan depan. Contohnya seperti ini. Pada hasil pengukuran ini, ketika jarum penunjuk ini menunjukkan kesetimbangan, ternyata hasil yang terbaca pada lengan belakang itu 300 gram, kemudian lengan tengah itu 70 gram, dan lengan depan itu 5,4 gram. Hasil pengukuran dari massa benda yang diukur dengan menggunakan neraca Ohaus ini adalah, bisa kita jumlahkan saja dari lengan depan ke lengan belakang, atau bisa saja dibalik dari lengan belakang ke lengan depan seperti ini. Lengan depannya 5,4, kemudian lengan tengahnya itu 70,0, dan lengan belakangnya adalah 300,0. Sehingga massa benda yang kita ukur adalah 375,4 gram. Itu cara pembacaan hasil pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca Ohaus. Neraca yang berikut yang sering digunakan untuk mengukur massa benda adalah neraca digital. Neraca digital atau sering juga disebut dengan neraca elektronik, di dalam penggunaannya itu sangat praktis. Kenapa disebut sangat praktis? Karena Anda tinggal meletakkan benda yang akan Anda ukur massanya di sini pada wadah ini. Nah, dengan secara otomatis massa benda akan ditunjukkan pada layar digital ini. Ketelitian dari neraca digital ini sampai dengan 0,001 gram. Kalau begitu, jika dibandingkan dengan neraca lengan 2, neraca Ohaus dan neraca digital, otomatis neraca digital adalah alat ukur massa yang ketelitiannya lebih kecil, sehingga akurasinya atau ketepatan pengukurannya lebih mendekati tepat, mendekati sempurna ya, jika dibandingkan dengan dua alat ukur massa yang lain. Saya kira saya tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana cara menentukan atau membaca hasil pengukuran dengan menggunakan neraca digital ini. Itu adalah beberapa alat ukur besaran pokok massa yang kita ketahui dan sering kita gunakan atau sering digunakan baik di laboratorium-laboratorium maupun di tempat-tempat yang membutuhkan alat ukur ini, pasar atau toko-toko swalayan atau supermarket atau minimarket yang ada di sekitar Anda. Alat ukur besaran yang berikut yang harus kita pelajari hari ini adalah alat ukur besaran pokok waktu. Kita ketahui bahwa waktu merupakan besaran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa itu terjadi atau berlangsung. Ada beberapa alat ukur waktu, diantaranya yang pertama adalah stopwatch. Yang saya maksudkan di sini adalah stopwatch analog, di mana masih menggunakan jarum. Ketelitian alat ukur ini adalah 0,1 detik, karena setiap skala pada stopwatch ini dibagi menjadi 10 bagian. Jadi kayak seperti ini ya. Kalau saya gambarkan ya seperti ini. Jadi antara ini 1 ke 2 misalnya, di sini ada 10 bagian. Itulah yang menunjukkan angka ketelitiannya atau skala terkecilnya. Alat ukur yang kedua adalah arloji, yang bentuk besarnya itu kita kenal selama ini dengan jam dinding. Umumnya ketelitiannya adalah 1 detik. Alat ukur yang berikut yaitu penunjuk waktu elektronik. Alat ukur ini saat ini sudah menjadi Anda temui di mana-mana, termasuk di smartphone yang Anda miliki saat ini. Nah, ketelitian dari alat penunjuk waktu elektronik atau waktu digital itu ketelitiannya mencapai 1/1000 detik. Alat ukur yang berikut adalah jam atom cesium. Nah, jam atom cesium ini dibuat dengan ketelitian 1 detik tiap 3000 tahun. Artinya, kesalahan pengukuran dari jam ini kira-kira 1 detik dalam kurun waktu 3000 tahun. Ini ada beberapa alat ukur, dua gambar alat ukur. Ini adalah arloji
Yang bentuk besarnya adalah jam dinding yang tidak perlu saya gambarkan di sini. Dan ini adalah stopwatch analog yang masih menggunakan jarum. Demikian beberapa alat ukur besaran pokok panjang, massa, dan waktu yang kita pelajari saat ini. Bagaimana kalau kita hendak mengukur sebuah benda yang tidak beraturan seperti ini? Untuk benda yang tidak beraturan seperti ini, kita hanya dapat mengukur volumenya. Kita tidak bisa mengukur panjangnya, lebarnya, dan tingginya apalagi. Untuk mengukur ini, maka yang kita gunakan ada beberapa bahan dan alat yang kita gunakan, yaitu yang pertama adalah gelas ukur, kemudian yang kedua adalah air tentu saja. Bagaimana proses dan cara pengukurannya? Mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini ada wadah atau namanya gelas ukur. Di dalam gelas ukur ini kita isi dengan air. Kondisi atau permukaan air pada saat benda ini belum terisi menunjukkan skala 200 cc atau 200 cm kubik. Maka posisi yang pertama H1 adalah 200 cm kubik. Kemudian benda yang tidak beraturan ini, batu ini, kita masukkan ke dalam gelas ukur yang sudah berisi air. Kenaikan permukaan air ini menunjukkan skala terakhir adalah 300. Maka posisinya H2 adalah 300 cc. Sehingga volume benda yang kita ukur, ya, volume batu atau benda yang tidak beraturan yang kita ukur ini adalah H2 dikurang H1 itu sama dengan 300 dikurang 220 sehingga sama dengan 80 cc atau sering ditulis 80 cm kubik. Yang berikut ini ada beberapa tugas pembacaan hasil pengukuran dengan menggunakan beberapa alat ukur yang harus Anda kerjakan. Bagian yang pertama, ini ada 5 soal, itu adalah hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Kemudian bagian yang kedua, mistar atau penggaris, ada 2 soal. Dan yang ketiga, micrometer stroke, ada 3 soal. Silakan Anda mengerjakan dengan menjelaskan secara detail jalannya pengukuran seperti yang saya jelaskan sebelum ini. Dengan tugas ini, maka berakhir pula pertemuan dalam video kali ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat.